kalian akan melihat di sini ada gambar sebuah mata. Terus maksud dari mata satu di musik video Icon ini apa? Kok serem ya? Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang teori dari Icon yang berjudul Why? By the way, sebelum kita bahas teorinya bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas yuk bersama-sama. Why dari Icon adalah lagu tentang cinta yang akhirnya berakhir seperti bunga yang mekar dengan indah dan juga menjadi layu. Vokal lembut Icon yang menyanyikan penyesalan dan kesedihan karena perpisahan itu sangat mengesankan. Tak hanya itu, kemampuan musik dari setiap anggota yang matang memikat para penggemar di seluruh dunia. Sejak hari pertama perilisannya, lagu ini mencapai nomor 1 di 10 negara di chart lagu iTunes. Lagu ini juga menduduki peringkat teratas tangga musik utama domestik seperti Jennie dan juga Box, memenuhi harapan para penggemar yang telah menunggu lama. Video musik ini juga telah melampaui 1 juta penayangan dan untuk sekarang udah lebih dari 4 juta juga guys dalam waktu sekitar 4 jam saja, memberikan gambaran tentang popularitas dan juga pengaruh global dari Icon. Oke, jadi itu adalah informasi sekilas mengenai lagu Why. Sebenarnya lagu Why ini berisikan tentang apa? Yaitu tentang penyesalan ya guys. Dan juga ada informasi sekilas mengenai prestasinya. Dan dalam waktu 4 jam saja itu sudah mendapatkan jutaan views ya. Dan mereka juga tinggi banget chartnya di chart domestik, terutama Jennie dan juga Box. Debak, iTunes juga loh tinggi banget, nomor 1 di 10 negara. Wah gila, debak banget ya. Mungkin buat yang pengen nambahin tentang pencapaian dari comeback Icon sekarang, bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, untuk pertama di sini aku akan mereview dulu bagaimana lagu dan juga musik video dari Icon yang berjudul Why. Oke, di sini catatanku banyak banget gila. Untuk pertama di sini adalah alur cerita. Aku itu sangat suka banget dengan alur cerita dari musik videonya. Jadi mereka tuh kayak nampilin bagaimana sih pria saat putus gitu loh. Pria saat putus ya gini lah. Mereka tuh kayak nyesel gitu loh. Kenapa sih dulu aku nggak perhatiin kamu? Kenapa sih dulu aku nggak perlakukan kamu dengan baik? Kenapa sih sekarang kita harus berpisah? Itu yang ditampilkan dalam videonya. Kita di sini melihat penyesalan dari para membernya. Dan di sana para membernya itu aktingnya sangat-sangat bagus banget. Semuanya sangat mendalami perannya masing-masing. Jadi aku sih berharap banget nih suatu saat nanti member dari Icon itu main drama gitu ya. Jadi pemeran utama mereka itu cocok banget loh. Serius, aku di sini paling menantikan Dong Hyuk sebenarnya untuk main drama karena acting dia di sini bener-bener wow banget sumpah. Jujur aku itu benar-benar speechless banget ngelihat bagaimana acting dari Dong Hyuk. Yang kedua di sini adalah mengenai sinematografi. Di sini sumpah videonya itu keren banget. Musik videonya tuh keren banget, gila. Jadi nggak monoton gitu loh. Biasanya kan ada nih musik video yang kayak ya cuman kayak nyorotin depan doang, habis itu nyorot ke belakang, zoom lagi. Tapi di musik video yang Why itu berbeda banget dari musik video mereka yang sebelumnya. Jadi kita yang nonton itu nggak bosan gitu loh guys. Jadi teknik pengambilan gambarnya di sini tuh bagus banget gitu loh. Di sini kita juga diperlihatkan bagaimana view yang berada di musik videonya. Pemandangannya sangat indah banget. Aku suka banget. Habis itu dari warna-warna di musik videonya itu keren banget gitu loh. Ada warna ungunya, warna orange-nya juga dapet. Habis itu ada juga bunga-bunga yang indah kan. Itu sih gila banget, keren, sumpah. Aku dari sekian banyaknya musik video Icon, aku paling suka musik video yang Why. Karena ini videonya keren banget, sumpah gila. Yang terakhir di sini aku suka banget sama suara dari membernya, gila. Semua membernya di sini suaranya bagus banget, serius. Semuanya kayak keluar gitu loh guys. Tapi di sini jujur aku tuh paling suka sama suaranya June. Aku suka banget sama suara June. Dia kan suaranya agak serak-serak gimana gitu ya. Dan aku memang suka banget nih dengan orang-orang yang suaranya serak seperti itu, apalagi yang di voice. Aku suka banget guys. Kalau kalian sendiri nih, siapa nih suara dari member Icon yang paling kalian suka? Langsung saja ya komen di bawah. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membahas teori. Ini catatannya banyak banget. Tadi malam saya kebuat. Oke, untuk pertama di sini kita akan langsung mulai aja ya dari gelas. Nah, di sini kalian itu ngelihat gelas, yang mana di gelasnya itu kalau kalian perhatikan itu nampilin sosok yang menangis nih. Untuk gelas sendiri sebenarnya gelas ini melambangkan tentang kehidupan atau kalian sendiri. Jadi kalian itu ibarat gelas yang kosong gitu guys. Awalnya kalian itu nothing itu loh. Tapi nanti akan ada orang-orang yang akan ngisi kehidupan kalian, terutama dengan orang-orang yang kalian cintai. Nanti inilah yang akan ngisi kehidupan kalian gitu guys. Dan di sini kita melihat kan ada wanita yang menangis. Jadi wanita yang menangis itu melambangkan tentang orang yang mereka sakiti gitu loh guys, atau wanita yang mereka buat nangis waktu itu.
Jadi di saat mereka putus, mereka itu kayak merenung gitu loh guys. Dan di saat merenung itu barulah mereka sadar bahwa mereka di sini benar-benar nyesal. Di saat kalian bersama, mereka itu tidak membuat kalian bahagia, malah ngebuat kalian itu menjadi menderita dan menangis. Dan kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang foto yang dibakar. Nah, seperti yang kalian tahu, foto itu kan menampilkan tentang kenangan masa lampau gitu, atau memori lah istilahnya. Dan di saat foto itu dibakar, udah tahu dong ya tujuannya apa. Kalau kalian punya pacar, terus putus gimana? Kalau fotonya itu tersimpan di HP, biasanya dihapuskan. Nah, kalau fotonya itu udah di print atau dicetak, kalau nggak dibakar ya dibuang atau nggak dirobek, digunting gitu. Tujuannya sama kok, supaya kalian itu dapat melupakan orang tersebut. Intinya pengen move on lah. Dan kita akan next ke yang ketiga, yaitu mengenai bunga. Jadi bunga sendiri itu melambangkan tentang cinta. Jadi maknanya nih saat cinta itu dimulai, itu akan indah banget loh guys. Selain itu, bunga ini juga menggambarkan tentang sosok wanita yang dicintai. Jadi seperti yang kalian tahu, bunga itu kalau nggak dirawat, itu nanti akan mati gitu guys. Jadi kalau kita punya bunga di rumah, kita itu harus siram setiap hari dan juga memberikan pupuk mungkin dan sebagainya, sehingga mereka ini tumbuh dengan baik. Begitu juga nih dengan seorang wanita atau cinta gitu. Kalau kita nggak memberikan dia perhatian, memberikan dia kasih sayang, of course, lama-kelamaan rasa cinta yang ada pada wanita tersebut kepada kita, itu nantinya akan mati. Sama seperti bunga gitu loh guys. Udah paham sekarang dengan masuk di bagian bunga. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang keempat, yaitu mengenai fase. Jadi seperti yang kalian lihat di teleponnya, itu ada orang yang menelpon Dong Hyuk. Tulisannya adalah fase. Nah, apa sih itu fase? Jadi menurut Kamus Bahasa Inggris, terjemahan Indonesia, fase ini merupakan ketinggalan zaman. Dan untuk informasi saja, fase ini masuk ke dalam bahasa Inggris, yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. So, apa yang dimaksud dengan fase? Aku yakin kalian masih belum menemukan titik poinnya ya. Kesimpulannya adalah fase ini merupakan orang masa lampau dari mereka, atau wanita yang dulu bersama dengan mereka. Di sini wanita itu menelpon mereka kan guys. Nah, pada awalnya Dong Hyuk ini tidak mengangkat telepon itu, bener nggak? Tapi kemudian dia nanti akan mengangkat telepon itu. Di akhir video, kalian pasti melihat bahwa Dong Hyuk ini seperti memegang telepon ya. Sebenarnya apa sih yang dikatakan oleh Dong Hyuk melalui panggilan telepon tersebut? Jadi seperti lirik yang dinyanyikan oleh Dong Hyuk, di sini aku dapat mengambil sebuah kesimpulannya bahwa Dong Hyuk dalam telepon itu mengatakan bahwa dari dulu sampai sekarang aku itu tetap cinta sama kamu. Dan sekarang kita akan move ke bagian mata. Jadi kalau kalian perhatikan dengan lebih teliti lagi, lebih jeli nih, kalian akan melihat di sini ada gambar sebuah mata. Matanya cuma satu doang sih. Terus maksud dari mata satu di musik video Icon ini apa? Kok serem ya? Apakah ini merujuk pada Illuminati? Of course. Tidak dong ya guys, karena di sini matanya itu terlihat seperti sebuah ilustrasi yang menampilkan tentang gambar seorang wanita gitu. Kalau kalian perhatikan, itu emang kayak membentuk sebuah wajah gitu loh guys. Dan untuk informasi saja, mata sendiri itu merupakan simbol paling kuat yang dikenal di banyak budaya dan bisa menjadi indikator yang merujuk pada kebajikan, kejahatan, perlindungan, kebijaksanaan, pengetahuan, kerahasiaan, dan juga misteri. Jadi kesimpulannya adalah, meskipun kita itu telah berpisah dari orang tersebut, dengan wanita yang kita cintai atau dengan pria yang kalian sukai, bukan berarti kita itu akan melupakan mereka sepenuhnya. Kita itu akan terus mengingat mereka kok. Hal yang paling kita ingat tentang mereka adalah bagaimana raut wajah dari mereka, terutama dengan mata mereka. Sehingga inilah yang menyebabkan di musik video ini matanya itu digambarkan dengan jelas. Sedangkan untuk raut wajahnya itu digambarkan kayak samar-samar gitu loh guys. Tapi ada kok raut wajah yang digambarin. Cuma di sini yang dipertebal oleh si seniman itu adalah gambar mata saja gitu. Karena mata ini merupakan suatu hal yang penting gitu. Aku pernah dengar ada orang yang bilang bahwa cinta itu datangnya dari mata, dan dari mata ini turun ke hati gitu loh. Jadi tatapan mata itu emang benar-benar penting banget, membuat kesan yang sangat penting bagi orang lain. Dan mata itu kerap kali tidak bisa berbohong loh guys. Kalau kalian sedih, mata ini akan menunjukkan bahwa kalian ini sedih. Kalau kalian gembira, mata ini juga akan menampilkan bahwa kalian ini benar-benar gembira. Kalau kalian suka dengan orang tersebut, mata ini juga akan memberitahu kepada orang tersebut bahwa dia itu suka sama kalian. Intinya adalah, di saat mereka mencoba untuk melupakan orang yang mereka sukai, mereka itu tidak akan bisa sepenuhnya melupakan mereka, karena mereka di sini akan terus mengingat mereka. Hal yang paling akan diingat oleh mereka adalah tentang bagaimana matanya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang pourquoi. Nah, di bagian Bobby, di sini dapat kalian lihat ada tulisan pourquoi yang sangat besar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pourquoi? Jadi pourquoi itu juga katanya dikenal sebagai cerita mengenai asal-usul. Dan juga dongeng pourquoi atau dongeng etiologi merupakan sebuah narasi fiksi yang menjelaskan tentang mengapa sih ada sesuatu seperti itu. Misalnya nih, kenapa ada ular tapi tidak memiliki kaki? Lalu, kenapa harimau itu memiliki belang? Dalam why, mereka di sini juga bertanya loh guys, kenapa sih ada tawa tapi kalau ada sedih?
Terus mereka juga bertanya nih, kenapa sih kita itu harus putus? Di saat aku berpikir bahwa kita itu akan terus bersama-sama sampai akhir. Dan di sini mereka juga bertanya nih, kenapa sih baru sekarang aku itu tahu bahwa diri kamu itu sangat berharga buat aku setelah aku kehilangan diri kamu. Udah tahu sekarang apa yang maksud dengan full coin? Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ketujuh. Ini adalah poin yang terakhir, yaitu tentang bus. Nah, untuk informasi saja, di musik video Icon yang sebelumnya, kita melihat bahwa mereka itu naik dengan mobil. Tepatnya sih di musik video dari I'm Okay, Yups, itu deh. Intinya di bagian akhir mereka itu kan akan ngebakar mobil juga nih guys. Dan untuk yang YYY, mereka di sini nggak naik mobil lagi, tapi naik bus. Dan di akhir musik video mereka di sini akan ngebakar busnya lagi. Itu sebenarnya maksudnya apa sih? Kenapa harus dibakar dan juga bakar? Gini guys, gini. Mobil itu sebuah alat yang digunakan oleh kita ya untuk menuju ke destinasi yang berikutnya. Bener nggak? Sama juga dengan kehidupan. Jadi mobil atau bus itu umpamanya seperti partner kita loh, atau pasangan kita gitu loh. Pasangan kita untuk menuju ke tempat-tempat yang berikutnya, atau menuju ke kehidupan yang berikutnya. Pada akhirnya nih guys, kita itu tidak akan selalu bersama dengan mereka. Akan ada akhir di mana kita berpisah. Apakah kita dipisahkan oleh sesuatu hal, atau bahkan dipisahkan oleh maut. Dikarenakan kita sudah berpisah dengan mereka, di sini kita itu harus terus melanjutkan kehidupan. Apakah itu dengan sendiri atau mencari orang lain lagi? Oleh karena itulah, di sini mereka itu akan ngebakar bus dan juga mobil ya di I'm Okay Exactly. Pasti kalian juga nggak tahu alasan kenapa mobil dan juga busnya dibakar. Gini loh guys, kalian tahu nggak bahwa di beberapa keyakinan itu kan nggak semua nih dikubur, tapi ada juga yang dibakar gitu kan, terus jadi abu gitu. Jadi supaya mereka dapat melupakan orang tersebut, di sini mereka harus menguburnya dalam-dalam. Dan hal itu juga udah kok dijelasin sama Icon di dalam lirik lagunya. Lirik lagunya kayak gini guys, semua percikan cinta yang ada di antara kita itu telah berubah menjadi abu putih. Jadi abu putih itu melambangkan bahwa cinta mereka berdua itu telah mati. Jadi dikarenakan cinta mereka berdua di sini telah mati, of course di sini cinta itu harus dilupakan dan juga dikubur dalam-dalam. Kalau dalam kepercayaan mereka, cinta yang telah mati ini itu kayak dibakar gitu loh guys, dan akhirnya menjadi abu putih. Udah ngerti sekarang? Dan di saat mereka telah membakar bus itu, di sini mereka mengucapkan kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir itu diungkapkan oleh Chanwoo dan juga Donghyuk. Ini kata-katanya guys, aku bacain ya. Jika aku tahu itu adalah hari yang terakhir, aku itu akan terus menatapmu. Aku tidak pernah tidak mencintaimu, baik dari awal dan bahkan sampai sekarang. Jadi itu emang kayak ucapan kata terakhir gitu loh guys, di saat mereka itu melepaskan semuanya. Sedih banget sih di bagian itu, nyesel banget. Kesimpulannya adalah di sini Icon itu benar-benar menyesal nih. Selama mereka bersama dulu, mereka mungkin tidak menjaga cintanya dengan baik, sehingga hal ini dapat terjadi. Hal itulah yang membuat mereka berpisah dengan orang yang mereka cintai. Wow, nyesel juga sih lagunya. Jadi ini juga memberikan pandangan ya kepada banyak orang yang bilang kalau pria itu setelah putus pasti biasa aja, fine-fine aja. Enggak kok guys. Di saat pria putus, itu ada yang sampai sakit hati banget, ada yang juga galau banget, dan juga merasa menyesal terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi sekarang udah paham kan dengan teori dari Icon yang YYY? Dan sampaikan pendapat kalian mengenai teori ini. Apakah kalian suka dengan teorinya atau tidak? Langsung saja komen di bawah. Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Sorry banget. Dan mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan langsung saja komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong! 감사합니다.